Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan. Di sini waktu menunjukkan pukul 16 atau bisa dikatakan jam 4 sore. Ini saya berada di lahan, di mana lahan ini adalah lahan yang ada naungannya. Tanaman ini adalah ditanam tanggal 6 dan tanggal 7 Oktober tahun 2020 kemarin. Artinya kurang lebih usia tanaman ini adalah 35 hari ya, kurang lebih adalah tanaman ini usianya adalah 35 hari, yang mana dalam usia 35 hari ini tanaman yang kita tanam dalam satu bedeng ini adalah isinya antara sekitar 4 baris. Itu kalau diurut, ini sudah tumbuh, ini tumbuh, ini tumbuh, itu tumbuh. Artinya dalam satu bedeng ini ya, satu bedeng yang isinya adalah 4 baris ini hampir keseluruhan ya, hampir keseluruhan sudah mulai ada tanda-tanda tunas atau ya sudah tumbuh. Paling bisa dikatakan ini satu baris ini masih tumbuh 2. Nah ini baru tunas, ini juga baru tunas, artinya masih ada kesempatan untuk ia tumbuh dalam waktu segera. Nah ini hampir keseluruhan sudah tumbuh seperti ini kawan ya, sudah tumbuh semacam ini. Ini pun 1, 2, 3, itu yang keempat belum tumbuh ya. Mayoritas ini dalam satu bedeng ini sudah rata ya, sudah rata ya, sudah rata. Nah kemudian untuk tanaman yang menggunakan umbi besar ya, kita tanam di pinggiran-pinggiran lahan. Ini sudah menunjukkan kuncupnya, akarnya pun sudah mulai keluar ini. Nah ini sudah mulai tumbuh ya. Yang kita gunakan adalah umbi-umbi ukuran besar ya, ada yang 1 kilo, ada yang setengah kilo. Ini mayoritas sudah mulai tumbuh. Nah perbandingannya sangat jauh kawan ya, perbandingannya sangat jauh. Ini adalah lahan-lahan naungan, di mana di daerah sini ya, di daerah sini ini sudah sekitar 2 hari ini tidak hujan. Nah ini pun sudah mulai tunas. Ini sudah daun. Artinya kalau kita tanam di lahan yang ada naungannya, ini paling tidak di bawah ya, tanah ini masih cukup basah ya, tanahnya masih cukup basah walaupun sudah tidak hujan sekitar 2 hari. Kemarin hujan tapi hanya sebentar, bisa dikatakan hanya gerimis karena intensitasnya sangat rendah. Kemudian tempo dia turun hanya singkat, kurang lebih hanya sekitar 10 menit ya, 10 menit. Nah ini lahan-lahan yang ada di bawah naungan ini bisa dikatakan sudah 75% sampai 80% ini sudah tumbuh ya, sudah tumbuh. Ini kalau nampak ya dari kejauhan itu ada yang sudah berupa daun, ada yang masih berupa kuncup. Nah tapi mayoritas ini sampai atas sana ya, sampai atas. Kemudian yang sebelah utara pagar pun masih ada lahan di situ. Itu mayoritas keseluruhan sudah tumbuh semacam ini ya, sudah tumbuh semacam ini. Ini kalau kita lihat agak dekat, nah nampak porang-porangnya mulai sudah tumbuh daun semacam itu. Ini dulu yang kita gunakan adalah katak mini atau katak yang ukurannya adalah sekitar 300 sampai 400 biji per kilo. Nah pertumbuhannya semacam ini, padahal usianya kalau dihitung mundur ini kurang lebih hanya sekitar 35 hari. Nah
Ini ada yang tumbuh berdampingan, itu juga ada tumbuh berdampingan, itu juga ada tumbuh berdampingan. Nah ini sudah menampakkan, seandainya belum berdaun semacam ini pun dia sudah mulai bertunas, ya, sudah menunjukkan tunasnya. Berbeda jauh dengan tanaman yang kita tanam di lahan terbuka, ya, di samping sini ini lahan terbuka. Ini sampai hari ini masih banyak yang belum tumbuh. Nanti kita perlihatkan, kita jeda dulu sebentar, ya. Lahannya di sana itu masih ibu-ibu melakukan penyiangan, yang mana bahwa lahan ini, ya, lahan ini yang ada di sawah atau tanpa naungan itu dalam jarak waktu 40 hari setelah tanam ini sudah 2 kali melakukan penyiangan, ya, sudah 2 kali dilakukan penyiangan, yang mana setiap kali penyiangan nggih Mbah kundur. Oh nggih. Nggih nggih. Nggih mangke tak mriko Mbah. Nah, kalau dilihat yang ini menggunakan umbi, ya. Umbi-umbi ya sedang dan mini. Ini sudah mulai tumbuh yang di sawah. Nah, itu ibu-ibu juga sedang melakukan aktivitas penyiangan, ya, penyiangan gulma. Padahal ini usianya baru sekitar 40 hari setelah tanam. Namun ketika dilihat ini gulmanya yang belum dibersihkan nampak seperti itu, ya. Gulma yang belum dibersihkan nampak seperti itu. Berbeda dengan ini lahan yang sudah bersihkan, bersih. Berbeda jauh dengan ini yang tadi, padahal ini sudah disiangi, tapi artinya gulmanya tumbuh sangat cepat, jadinya seperti ini. Ini hanya sekitar tinggal 2 petak yang kondisinya masih seperti ini. Ini yang bawah sudah bersih total. Akan tetapi yang tadi saya sampaikan bahwa di lahan ini, ya, lahan ini ya lahan terbuka, ini bisa dikatakan belum nampak tanda-tanda kehidupan dari porang, ya, belum nampak tanda-tanda kehidupan dari porang. Ya, kalau dilihat seolah-olah tanah ini masih kosong, ya, masih kosong, belum ada tanamannya. Padahal ini, ya, di lahan ini sudah kita tanam menggunakan katak pula. Untuk yang petak ini dan petak atasnya ini menggunakan katak yang ukuran mini, yaitu ukuran yang sama seperti di lahan naungan tadi, yaitu sekitar 300 sampai 400 biji. Kemudian kalau yang bawah sini ke bawah sana adalah menggunakan katak super, yang mana ukurannya adalah kurang lebih 100 biji per kilo, bahkan ada yang sekitar 60 sampai 70 biji per kilo. Akan tetapi lahannya, ya, ini porangnya dilihat belum nampak, ya, pertumbuhannya belum maksimal. Nah, padahal kalau dilihat usia tanamnya ini selisih seminggu atau lebih dahulu di lahan ini ketika tanam. Namun yang terjadi adalah proses pertumbuhannya agak lambat dikarenakan kondisi cuaca di daerah kami, curah hujannya belum cukup tinggi. Yang terjadi adalah lahan tanah semacam ini. Ini tanah ketika kita gali sampai hampir di posisi tengah, ini tanahnya sudah agak kering, ya, sudah agak kering. Beda dengan lahan yang ada di naungan tadi. Nih, tanahnya kering, padahal tanahnya gembur, mawur semacam ini. Tetapi kondisi beberapa hari yang tidak hujan
mengakibatkan kondisi tanah kering semacam ini, dan itu menurut saya adalah menghambat dari pertumbuhan dari tunas porang itu sendiri. Oleh karena itu, ketika kita menanam di lahan-lahan terbuka semacam ini, ya kita harus sabar, ya sabar, karena proses pertumbuhannya biasanya lebih lambat dibandingkan mereka-mereka yang ditanam di lahan naungan, karena asupan dari air tersebut cukup bagus, ya walaupun 3 hari tidak hujan, kelembapan tanah itu masih tetap terjaga. Beda dengan di lahan naungan yang tanpa naungan semacam ini, tidak hujan 3 hari, ya tanah jadi kering semacam ini. Daerah sini kalau tidak hujan 2 hari saja tanahnya kering, nampak dari atas ini sampai bawah sana, ya belum nampak dari pertumbuhan porang. Akan tetapi seandainya kita gali pun, ya kita coba gali sampel, nah ini, nah kondisi tunas itu masih berada di dalam tanah, belum muncul ke permukaan. Artinya bahwa ketika porang kita usia 40 hari atau 1 bulan lebih kok belum tumbuh ke atas, bisa jadi adalah masih tunas macam ini. Nah ini kita timbun kembali, ya timbun kembali. Kita sampel yang lainnya, ya ini ada tanamannya, seharusnya ini juga ada sini. Nah ini juga sudah nampak tunas. Ini daerah sini juga seharusnya ada tanamannya. Kita lihat. Nah ini nampak akarnya. Entah kataknya di mana, belum begitu nampak. Nah ini kondisi katak yang tadi kita bongkar masih seperti ini, ya tunasnya masih seperti ini. Artinya bagi kawan yang menanam porang, ya sudah ditanam usianya sekitar 40 hari atau 1 bulan lebih tetapi belum tumbuh-tumbuh pula, kondisi katak di dalam tanah aman, ya asalkan kita menggunakan katak yang berkualitas, katak dorman, dia kondisinya aman. Walaupun yang lainnya sudah tumbuh semacam itu, ini tanah agak panas, ya karena kondisi pengairan kurang bagus, ya karena hujannya kurang maksimal. Yang terjadi adalah masih bersemayam di dalam tanah. Nah ini adalah kondisi lahan yang mana lahan tanpa naungan, kemudian tidak terjadi hujan kurang lebih sekitar 3 hari, ya kemarin hanya gerimis saja. Ini kalau unda-undaan semacam ini, ya unda-undaan semacam ini. Nah yang terjadi seperti ini, ya ini sudah tumbuh pula, ini juga sudah tunas, ini tunas. Kita menggunakan katak super, makanya kalau dilihat batangnya pun cukup besar. Nah di situ ini kalau dilihat daunnya pun agak kuning, kurang segar, karena memang asupan dari air masih kurang, ya masih kurang. Nah ini adalah suka duka ketika kita tanam porang di lahan tanpa naungan, yang terjadi seperti ini. Pertumbuhannya agak sedikit bersabar, beda dengan tanaman-tanaman yang ada di bawah naungan. Nah kemudian yang di sini ini pertumbuhannya hampir merata pula, karena kalau di atas dilihat dia masih ketika jam 2 siang, ya dia mulai tertutup oleh pepohonan, artinya dia tidak terlalu panas. Lahannya pun di sini masih saya kira masih cukup agak basah, ya dibandingkan yang ada di tengah tadi. Kita coba sampel. Ya kita coba sampel. Nah lahannya masih cukup basah, ya cukup basah. Pada kedalaman tertentu ini lahan masih cukup basah, beda dengan yang ada di tengah sana. Kalau tengah sana
lahannya atau tanahnya cukup kering ya, karena kondisi dari sengatan sinar matahari full dari pagi sampai siang. Nah, ketika belum tumbuh juga terjadi semacam ini masih ada tunas, dia masih berada di dalam tanah. Berarti posisi aman, sebentar lagi dia akan tumbuh. Nah, kalau yang di sebelah sini hampir merata, yang di pinggiran-pinggiran semacam ini hampir merata dibandingkan berada yang ada di tengah. Nah, apabila porang Anda belum tumbuh ya, bisa saja yang terjadi demikian. Ini kalau kita lihat ini belum tumbuh, ini seharusnya ini ada baris, ini kalau sini ini ada, sini juga ada, tapi saat ini belum tumbuh. Kita coba gali. Nah, ini tunasnya sudah mulai nampak, artinya dia masih berada di dalam tanah ya. Sebentar lagi ini akarnya juga sudah cukup panjang, sebentar lagi dia akan naik ke permukaan dan menjadi tanaman porang yang kita harapkan. Ya, selamat sore kawan. Ini berbagi pengalaman di mana lahan ini ya, yang lahan tanpa naungan, pertumbuhannya cukup berbeda dibandingkan dengan lahan yang ada naungannya. Kita berbagi, semoga saja video ini bermanfaat ya. Video ini bermanfaat. Selamat siang, selamat sore. Setelah ini kita pulang ya, sambil menunggu dari pekerja, yaitu ibu-ibu itu ada 4 orang. Mungkin setelah ini selesai dulu lahan yang atas kurang 1 petak, nanti kita lanjutkan besok lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.